Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi IPS. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu pertama, saya, Yeni Indah Sapitri, Rahmat Irfan, Yuliana Marantika, Tresna Dwi Sukmantari, Siti Padilla, dan terakhir Tia Setiawati. Baiklah, pertama yang akan menjelaskan materi tentang peristiwa yaitu Yuliana Marantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Marantika, NPM 18160161. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa. Peristiwa adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, dan monetor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati, NPM 18160145. Saya dari PGSD 4C. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan fakta dalam IPS. Secara harfiah, kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi, benar adanya. Bisa juga diartikan bahwa fakta adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan, realitas yang real. Fakta merupakan hasil observasi yang bisa dibuktikan secara empiris. Karena itu sifat fakta, bukan hasil pemoralan secara acak. Memiliki relevansi dan berkaitan dengan teori. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga dapat merupakan alasan untuk menolak teori baru. Fakta juga dapat mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada. Pengetahuan yang hanya bertumpu kepada fakta akan sangat terbatas, sebab yang pertama, kemampuan kita untuk mengingat sangat terbatas. Yang kedua, fakta itu bisa berubah pada sesuatu waktu, misalnya tentang perubahan iklim suatu kota, perubahan bentuk pemerintahan, dan yang lainnya. Yang ketiga, fakta hanya berkenaan dengan situasi khusus. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Padilla, NPM 18160132, PGSD 4C, STKIP PGRI Bandar Lampung dari kelompok 2, ingin menjelaskan materi tentang konsep dalam IPS. IPS sebagai bidang kajian terdiri dari konsep dasar sejarah seperti konsep peristiwa, kejadian, tempat, dan waktu. Geografi terdiri dari konsep lokasi, posisi, situasi, tempat, distribusi, dan perancangan. Dalam ilmu ekonomi terdiri dari konsep kelangkaan, spesialisasi, saling ketergantungan, pasar, dan konsep kebijakan umum. Pada sosiologi, mengkaji konsep keanggotaan dalam kelompok perilaku, tujuan, norma, nilai, peran, keluasan, dan lokasi. Sedangkan adat istiadat, etika, tradisi, hukum, dan keyakinan. Dalam psikologi terkandung konsep-konsep kemandirian, motif, sikap, persepsi, interpersonal kelompok, norma kelompok, konflik, dan sebagainya. Sedangkan dalam ilmu politik terkandung konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian kekuasaan, demokrasi, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tresna Dwi Sukmantari, NPM 18160146. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang generalisasi dalam IPS. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara konsep yang mengungkapkan sejumlah besar informasi. Dengan demikian, generalisasi berisi beberapa atau banyak konsep.
Struktur ilmu pengetahuan terdiri dari fakta, konsep, dan generalisasi. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa ilmu pengetahuan tidak akan terbentuk secara teoritis apabila tidak didukung oleh generalisasi. Maka, sudah tentu materi ilmu pengetahuan sosial tidak terbentuk sesuai dengan struktur ilmu yang ada. Fakta akan bermakna bila terkait dengan konsep. Konsep pun baru bermakna bila terkait dengan bentuk generalisasi yang akan membentuk teori ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Indah Sapitri, NPM 18160155, kelompok 2 PGSD C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang generalisasi. Struktur ilmu pengetahuan terdiri fakta, konsep, dan generalisasi. Dari pernyataan itu, jelas bahwa ilmu pengetahuan tidak akan terbentuk secara teoritis apabila tidak didukung oleh generalisasi. Maka, sudah tentu materi ilmu pengetahuan sosial tidak terbentuk sesuai struktur ilmu yang ada. Keterkaitan dan kedudukan atau peranan generalisasi dalam IPS sudah diawali sejak pengumpulan data atau data membentuk suatu konsep dan akhirnya membuat suatu generalisasi. Dengan demikian, antara fakta, konsep, dan generalisasi merupakan suatu rangkaian keseluruhan sistem yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam rangka membentuk suatu teori ilmu pengetahuan termasuk IPS. Terima kasih. Izin memperkenalkan, nama saya Rahmat Irfan Suryanto Gregorius Manalu, kelas PGSD 4C, NPM 18160-106, mata kuliah IPS kelas SD lanjut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran konsep fakta dan generasi dalam IPS. Memahami fakta, konsep, dan generasi sangatlah penting karena dalam membentuk suatu teori dalam ilmu pengetahuan tidak akan terlepas dari unsur fakta, konsep, dan generasi sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa fakta merupakan suatu informasi atau data yang terjadi dalam kehidupan ini, dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial menjamin kebenarannya dan memiliki kemampuan menjelaskan yang terbatas seperti contohnya angin berhembus, matahari terbit, dan sebelah timur. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Sedangkan konsep-konsep adalah penanaman pemberian label terhadap sesuatu untuk membantu seseorang mengenal, memahami, dan mengerti sesuatu tersebut. Demikianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.